Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Agus Ahmad Zaki Abid Athoillah dari HKID semester 5 NIM 1911110122 akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah PKKI, yaitu membuat video dan menjelaskan salah satu PPT dari PPT kelompok. Baik, saya akan menjelaskan merit by accident dan kekerasan dalam keluarga atau KDRT oleh saya sendiri dari PPT kelompok 7. Baik, yang pertama adalah pengertian merit by accident. Secara harfiah, kata merit by accident terdiri dari 3 kata, yaitu merit, by, dan accident. Merit adalah kata kerja pasif dari marry, yang artinya kawin atau nikah. By artinya dengan atau karena, merupakan kata keterangan. Dan accident adalah sebuah kejadian yang mengejutkan atau kecelakaan. Jadi merit by accident sering diartikan dengan nikah karena kecelakaan. Maksudnya karena telah terjadi sebuah kecelakaan berupa kehamilan yang tidak diinginkan, maka seseorang terpaksa melakukan pernikahan. Dengan demikian, merit by accident adalah nikah karena kehamilan yang telah terlanjur terjadi yang pada umumnya tidak direncanakan oleh salah seorang atau pasangan yang mengalaminya. Selanjutnya adalah faktor penyebab merit by accident. Sebentar, saya pindahin. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Sebentar. Ya, yang kedua ada faktor pendidikan, yang ketiga ada faktor keluarga dan lingkungan sosial. Yang keempat adalah faktor pergaulan bebas. Selanjutnya adalah dampak merit by accident. Yang pertama adalah dampak psikologis. Dampak psikologis dari perilaku seks bebas ini yaitu perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah, dan berdosa. Mereka yang melakukan seks pranikah dan hamil biasanya akan mengalami perasaan malu luar biasa pada diri sendiri, putus asa, trauma, depresi, dan perasaan malu yang luar biasa pada diri sendiri. Dan dominan mengalami hal ini adalah wanita. Yang kedua adalah dampak sosial. Dampak yang ditimbulkan dari merit by accident juga akan dirasakan keduanya dari aspek sosial. Hukuman sosial yang akan didapat berupa pengucilan, diskriminasi sosial, kehilangan berbagai hak, dan lain-lain. Wanita yang hamil di luar nikah biasanya akan diasingkan oleh keluarga dari lingkungannya untuk menghindari adanya cemoohan yang timbul di masyarakat. Selanjutnya adalah KDRT. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah bentuk hubungan yang abusif di dalam rumah tangga. Lebih lengkapnya di definisi KDRT dijelaskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut tertulis kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Abusif adalah perilaku berupa kekerasan fisik hingga psikologis yang dapat berdampak buruk bagi korbannya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikologis atau emosional, selanjutnya kekerasan seksual, selanjutnya adalah kekerasan ekonomi. Faktor-faktor penyebab KDRT. Yang pertama adalah pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Yang kedua ada diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita atau istri ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan, maka istri akan mengalami tindak kekerasan. Yang ketiga adalah beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka si suami akan menyalahkan istri, sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak,
Melakukan kekerasan sebagaimana seorang bapak yang melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib. Yang selanjutnya adalah orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukumnya itu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Lalu selanjutnya adalah solusi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa solusi untuk KDRT. Yang pertama adalah memberitahu orang lain yang dapat dipercaya seperti teman, tetangga, rekan kerja atau kerabat anggota keluarga lainnya yang Anda percaya. Selanjutnya adalah mengamankan bukti menjadi korban KDRT. Buktinya juga bisa berupa foto, foto luka atau rekaman atau bukti-bukti lainnya. Yang ketiga mungkin adalah menghubungi hotline terdekat terkait KDRT, Maaf. Selanjutnya membuat rencana untuk keluar rumah secara aman dari tempat tinggal dan cari tempat yang lain yang lebih aman untuk menghindari adanya keterlanjutan KDRT. Selanjutnya adalah melaporkan kejadian kepada kepolisian baik di lokasi tempat korban berada maupun di dekat tempat kejadian perkara. Selanjutnya melakukan terapi, terutama konseling pernikahan untuk membantu memulihkan kondisi. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.